Halo, selamat datang kembali di channel aku, Divine Guidance Oracle. Ini adalah pesan semesta untuk tanggal 15 November ya. Ini mungkin juga bisa timeless ya teman-teman, tergantung dengan situasi kamu kalau cocok ya. Ini karena aku mendapatkannya di tanggal 15 November ya, ini aku berikan sebagai penanda aja. Oke, terima kasih aku ucapkan buat teman-teman yang udah mendukung channel aku ini ya, udah subscribe, udah like dan share video aku ke semua sosial media. Aku ucapkan selamat datang buat yang baru ya. Di channel ini akhir-akhir ini aku lebih banyak membahas tentang pesan semesta karena beberapa fenomena alam ya. Silahkan kalian mampir ke channel aku dan lihat di bagian playlist. Aku sudah membuatkan playlist sesuai dengan zodiak atau sesuai dengan tema ya. Lihat juga di description box ya. Aku memberikan link untuk bacaan energi update bulan November per zodiak, dan ada juga link untuk pesan semesta, pesan diri sejati, dan pesan malaikat ya. Oke, hari ini aku dapat 2 kartu dari deck Guardian Angel Reading Cards ya. Ini ada Angel of Balance dan Angel of Past Issues. Oke, kalau kamu dapat kartu Angel of Balance ini, mungkin ini ada pertanda bahwa saat ini kamu sudah bisa menjaga keseimbangan antara karir dan keluarga, antara bekerja dan cinta, dan memberikan waktu buat diri kamu sendiri, seperti itu ya. Tapi bisa juga sebaliknya, berarti saat ini inilah yang kamu butuhkan, inilah ya, keseimbangan ini yang harus kamu lakukan atau kamu cari dalam hidup kamu. Kalau saat ini kamu merasa kesulitan untuk mencari keseimbangan antara karir kamu dan keluarga, antara pekerjaan dan cinta, atau menyeimbangkan untuk memberikan perhatian pada orang lain dan memberikan perhatian pada diri sendiri ya. Ini disediakan bantuan oleh Angel of Balance ya, atau malaikat keseimbangan ya. Jadi kalau buat kalian yang udah ngelihat di bacaan untuk update pesan semesta New Moon ya, jadi deck ini sangat praktis karena memberikan pengetahuan bahwa ada malaikat-malaikat yang bekerja, yang praktikal dalam kehidupan kita sesuai dengan kebutuhan kita itu apa. Kalau kita dapat 2 kartu ini, sebenarnya inilah yang angels yang dekat sama kita saat ini yang ya. Ada malaikat keseimbangan dan sebelahnya adalah Angel of Past Issues, malaikat yang menangani masalah di masa lalu ya. Ya, artinya apa? Artinya kita belum, kenapa dideketin sama malaikat ini atau malaikat ini memberikan pesan, karena kita itu belum let go beberapa masalah yang ada di masa lalu kita, beberapa masalah yang masih mengganjal ya, yang belum di let go, belum diselesaikan, seperti itu. Nah, mungkin inilah yang menjadi kehidupan kita itu tidak balance. Ketika ada masalah-masalah di masa lalu yang masih mengganjal ya, itu yang membuat kita tidak balance. Misalnya kamu gak bisa tidur karena masih mikirin mantan. Ini contoh yang simple aja ya, nah yang gampang diterima, karena aku kalau baca komen-komen kalian ya gitu. Udah beberapa tahun pisah dengan mantan atau bercerai dan sebagainya, masih nangis gitu, artinya masih ada hal yang belum di let go, ada hal yang belum diikhlaskan di situ, karena masih bawaannya masih nangis aja kalau keinget ya kan, keinget mantan nangis, keinget mantan udah 2 tahun 3 tahun berpisah masih kepingin balikan, seperti itu, padahal mantannya udah happy dengan orang lain. Nah, ini juga yang disebut past issue ya. Kalau kita tidak melepaskan apa ya, atau menyelesaikan apa yang menjadi ganjalan di kehidupan, di masa lalu ya,
Ini yang membuat kehidupan kita yang sekarang ini, ya, apa yang terjadi di masa lalu itu akan berefek dengan kehidupan yang sekarang. Inilah yang membuat kita banyak tantangan, banyak masalah yang mesti kita selesaikan. Ada ketidakseimbangan ini, ya, ada out of balance. Makanya malaikat keseimbangan mendekati kita itu, mengingatkan kita, kamu harus melihat lagi kehidupan kamu. Apa nih yang apa yang stuck, apa yang berhenti, apa yang gini, ada hal dalam hidup kita itu apa yang paling kita fokuskan. Ada yang kita fokuskan dan malah kita meninggalkan hal yang tidak, hal lain yang sebenarnya itu penting gitu. Sebentar ya, ini pesannya aku dapat kayak gini, aku rangkum lagi ya. Jadi ketidakseimbangan itu terjadi ketika kita berat sebelah, ya kan, seperti neraca itu, ya kan. Neraca itu berat sebelah kalau yang satu sisi itu diberikan beban lebih banyak dari sisi yang lain. Nah, artinya kalau tidak adanya keseimbangan, artinya ada hal yang terlalu kita fokuskan dan ada yang kita tidak beri perhatian, ya. Misalnya nih, kita terlalu fokus pada karir, ya, bekerja, membangun karir, membangun bisnis, mungkin untuk meningkatkan finansial mungkin, ya. Tetapi lupa untuk memberi waktu diri kita untuk bersantai, istirahat, apalagi untuk urusan cinta, ya. Itu dia, itu berarti juga out of balance. Dan hubungannya dengan past issue atau masalah di masa lalu. Ada orang yang misalnya tadi nggak bisa ngelupain mantan, ya kan, kepinginnya sama mantan itu, dan akhirnya dia tidak membuka diri untuk cinta yang baru, melarikan dirinya ke pekerjaan. Kayaknya contoh seperti ini gampang ya, banyak ya di kehidupan sehari-hari. Nah, itu mengapa kita nggak balance, karena kita terlalu terikat dengan masa lalu sampai kita tidak memberi ruang untuk apa yang sebenarnya bisa kita dapatkan di masa saat ini gitu. Seringnya hal yang kita fokuskan itu bukan hal yang penting sebenarnya untuk pertumbuhan kita, ya kan. Fokusnya ke mantan, padahal mantan udah happy dengan orang lain, dan harusnya kita kita melepaskan itu supaya kita bisa fokus ke hal yang baru. Jadi masuk ke bulan November ini semua pesannya berkaitan, ya. Kalau kalian melihat dari energi update November, kemudian pesan malaikat dan pesan diri sejati, dan ke pesan semesta, ya. Ini decknya lain-lain, kartunya dari kartunya lain-lain, pengarangnya lain-lain, tetapi pesannya sangat berhubungan satu dengan lain, yaitu apa? Melepaskan apapun hal yang tidak bermanfaat untuk pertumbuhan kita, ya. Sekali lagi, kita sudah mau masuk ke tahun 2021, kita sudah berada di penghujung tahun ini. Artinya apa? Akan ada siklus baru, permulaan baru, dan secara energi di alam semesta tuh banyak hal yang berakhir, ya. Akhir-akhir ini banyak hal yang berakhir, dan hal yang berakhir itu kenapa harus berakhir? Seperti harus ada yang meninggal, harus ada banyak jiwa-jiwa yang meninggalkan bumi, harus putus dari pacar, harus kehilangan pekerjaan, ya kan. Banyak sekali orang yang kehilangan pekerjaan selama saat record ini adalah selama pandemi corona, ya. Kenapa harus diakhiri? Kenapa banyak sekali hal yang harus berakhir, ya? Harus banyak sekali hal yang harus diputuskan, harus dilepaskan, ya, seperti ini past issue ini. Kenangan-kenangan yang sudah tidak bermanfaat lagi pun harus dilupakan. Walaupun mungkin itu tidak bisa menghapus memori, ya, tetapi perasaan yang menyertai
memori itu. Termasuk ketika kamu ingat sama mantan, gak mungkin kan kamu, kecuali kamu amnesia, kamu akan keingat terus sama, oh iya itu pernah jadi pacar saya, sampai meninggal pun pasti ingatan itu akan ada di kita. Tapi emosi apa yang menyertai ketika kita mengingat mantan kita? Kalau emosinya masih nangis, masih sedih, masih marah bahkan ya, berarti itu belum ikhlas, belum let go, belum melepaskan. Tetapi kalau ingat, oh ya itu dulu mantan saya, oh ya saya putus sama dia, tapi kamu udah free, udah enteng ketika kamu ingat itu, sudah tidak ada lagi beban, tidak ada lagi kesedihan, kamu mengikhlaskan itu artinya. Ya, jadi emosi apa yang menyertainya gitu, karena yang namanya memori tidak bisa dihapus kecuali kamu, ya itu tadi, kecuali kamu amnesia atau kamu mengalami penyakit tertentu yang membuat bagian memori di otak kamu itu rusak. Nah, tetapi selama kita itu sehat, kita akan mengingat memori di masa lalu, tetapi bukan menghapus kenangannya, bukan menghapus memorinya, mengikhlaskan perasaannya, ya, memperbaiki perasaan apapun, emosi apapun yang menyertai kenangan itu. Kita mesti ganti ke emosi yang lebih positif, ya. Nah, ini namanya yang membuang hal-hal yang tidak bermanfaat di kehidupan kita untuk pertumbuhan kita. Jadi kalau sampai tahun ini kamu masih nangis karena ditinggal mantan, ya udah cukupin sekarang. Jangan nangis lagi untuk setahun ke depan, 2 tahun ke depan, bahkan sampai 5 tahun atau apalagi sampai seumur hidup. Ya, udah cukupin sekarang, dan kita bangun kehidupan yang baru, awal yang baru, karena energi di alam semesta ini menghendaki kamu untuk melepaskan, ikhlaskan. Ya udah, yang lalu itu, yang gak enak-enak di masa lalu itu adalah pelajaran buat kehidupan saya, dan saya siap untuk kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Jadi sekali lagi, kita terus-menerus diingatkan teman-teman, walaupun kartunya dari pengarang yang berbeda dan macam-macam ini ya, tapi pesannya terus diulang ya, pesannya terus diulang, temanya. Udah, lepaskan apa yang tidak bermanfaat, lepaskan kenangan-kenangan buruk, dimaafkan ya kan, ganti kebiasaan yang negatif dan kebiasaan baru yang positif. Itu yang namanya lahir baru ya, lahir baru, lahir sebagai manusia yang baru, bukan lahir jadi bayi lagi, bukan, tetapi menjadi pribadi yang baru, yang lebih baik, memperbaiki karakter yang tidak baik ya, menjadi karakter yang lebih baik, lebih halus. Kita lebih mengendalikan emosi kita, mengendalikan diri kita, itu juga artinya kita let go, seperti membersihkan diri kita dari sampah-sampah atau kotoran-kotoran, supaya emosi kita lebih halus ya, termasuk dalam bertutur kata, berbicara, komen di kolom komentar. Kita biasakan untuk tidak menyerang, tidak menjelek-jelekan orang lain, siapapun mereka ya. Juga termasuk mantan yang udah menyakiti kamu ya. Nggak perlu kita menjelek-jelekan mantan kita di kolom komentar gitu. Kadang-kadang seperti itu yang masih terjadi ya. Apalagi kalau bacaannya udah pakai zodiak dan banyak cross watcher ya. Ngintip zodiaknya mantan, ngintip zodiak orang yang dulu pernah menyakiti kita, akhirnya kita tumpahkan itu di kolom komen dengan marah-marah. Nah, menjelek-jelekan orang itu ya, orang itu datang ke kehidupan kita itu juga kita yang menarik kok ya. Menariknya itu karena kita sendiri, karena kita memerlukan orang itu untuk memberi kita pelajaran. Jadi ya kita harus belajar. Kalau kita terus-terusan menyalahkan dia, bahkan istilahnya mengirimkan pikiran-pikiran yang negatif dan marah-marah terus ya, artinya kita yang belum belajar ya. Jadi lepaskan semua itu teman-teman ya, mari kita belajar bersama ya.
ini pesannya untuk kita semua, termasuk aku hanyalah speaker ya, hanya pembicaranya aja. Mari kita belajar bersama-sama untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi di masa mendatang ya. Oke. Itu aja yang bisa aku sampaikan kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa kalau ini bermanfaat buat kamu, please tinggalkan like dan share ke semua sosial media kamu ya. Dan buat kamu yang baru, please subscribe dan jangan lupa hit loncengnya biar kamu dapat notifikasi setiap kali aku update, karena aku membuat beberapa video itu berseri ya. Aku belum membuat untuk tiap zodiak, tapi kalau kalian butuh tiap zodiak itu sudah ada energi update di bulan November. Lihat linknya di description box atau mampir ke channel aku dan lihat di bagian playlist ya. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di video mendatang. Bye bye.